Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, dan di sini saya mempunyai 3 anggota dalam satu kelompok, yaitu ada Naswa dan Arpi. Di sini kami akan menjelaskan signaling, routing, dan kanal. Di video ini saya akan menjelaskan bagian signaling. Dalam sistem komunikasi bergerak, signaling adalah proses pengiriman sinyal kontrol yang digunakan untuk mengatur dan mengelola jalannya komunikasi. Misalnya, ketika kita melakukan panggilan telepon, yang pertama kali terjadi bukan suara dikirim, tetapi jaringan akan menerima sinyal dari perangkat kita, lalu mencarikan jalur komunikasi yang tersedia. Setelah jalur ditemukan dan disetujui, barulah komunikasi dapat berjalan. Signaling juga berperan penting saat kita berpindah lokasi. Misalnya saat naik kendaraan, ketika perangkat berpindah dari satu sel ke sel lainnya. Proses ini disebut handover. Dengan signaling, perpindahan tersebut dapat dilakukan tanpa memutus komunikasi. Fungsi signaling: yang pertama, ada menginisiasi koneksi, menangani handover, mengakhiri koneksi, memanajemen informasi pengguna. Beberapa fungsi utama dari signaling yaitu memulai koneksi, menangani handover, mengakhiri koneksi, hingga mengelola informasi pengguna dalam jaringan. Secara umum terdapat 2 jenis signaling. Yang pertama, in-band signaling, yaitu sinyal kontrol dan data menggunakan jalur yang sama. Yang kedua, out-of-band signaling, yaitu sinyal kontrol menggunakan jalur yang berbeda dari data. Jaringan modern seperti 4G dan 5G menggunakan out-of-band signaling karena dinilai lebih efisien dan aman. Contoh protokol signaling: ada SS7 untuk jaringan GSM, SIP untuk komunikasi berbasis IP. Jadi, signaling adalah elemen penting yang memungkinkan proses komunikasi berjalan dengan baik dan lancar, mulai dari awal koneksi hingga akhir. Routing adalah proses penentuan jalur yang akan dilalui oleh data agar sampai ke tujuan dengan efisien. Dalam sistem komunikasi bergerak, proses ini sangat penting karena posisi pengguna bisa berubah-ubah. Ketika seseorang mengirim pesan, melakukan panggilan, atau mengakses internet, data yang dikirim dari perangkat akan diarahkan melalui berbagai perangkat jaringan seperti 1. Base Transceiver Station, menangkap dan meneruskan sinyal dari perangkat. Kemudian 2, ada Base Station Controller, itu untuk mengatur banyak BTS dalam satu area. Kemudian yang ketiga ada Switching Center, pusat yang mengelola sambungan antar pengguna dan koneksi ke jaringan luar seperti PSTN atau internet. Routing berfungsi untuk memilih jalur terbaik di antara banyak pilihan. Faktor yang dipertimbangkan antara lain panjang jalur, kondisi trafik, jaringan, dan lokasi pengguna saat itu. Jika pengguna berpindah dari suatu area ke area lain, sistem akan menyesuaikan rute pengiriman data agar tetap efisien. Proses ini mendukung mobilitas tinggi dalam sistem komunikasi bergerak. Dengan routing, sistem komunikasi bergerak dapat menjaga konektivitas tetap terjaga meskipun pengguna berpindah lokasi dan memastikan data sampai ke tujuan dengan cepat dan tepat. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kanal. Dalam sistem komunikasi bergerak, kanal adalah jalur yang digunakan untuk mengirimkan data atau sinyal antara jaringan dan perangkat. Kanal dibedakan menjadi 2. Yang pertama, kanal fisik, yaitu jalur kanal aktual seperti frekuensi radio yang digunakan untuk mentransmisikan data, dan kanal logis, yaitu pembagian berdasarkan waktu, kode, dan subcarrier yang berjalan di atas kanal fisik.
Karena kanal merupakan sumber daya yang terbatas, maka dilakukanlah teknik akses ganda agar seluruh pengguna bisa saling berkomunikasi tanpa saling mengganggu. Beberapa teknik pembagian kanal yang biasa digunakan antara lain yang pertama FDMA, yang kedua ada TDMA, yang ketiga ada CDMA, yang keempat ada OFDMA. Dengan adanya pembagian kanal yang tepat, jaringan dapat mendukung ribuan pengguna secara bersamaan dalam satu area yang sama tanpa saling bertabrakan sinyal. Fungsi kanal dalam telekomunikasi bergerak yang pertama, menyediakan jalur transmisi data, yang kedua, mendukung komunikasi simultan antar banyak pengguna, yang ketiga, mengatur efisiensi pengguna spektrum frekuensi, dan yang keempat, meminimalisir interferensi antar pengguna. Fungsi kanal dalam telekomunikasi bergerak yang pertama, menyediakan jalur transmisi data, yang kedua, mendukung komunikasi simultan antar banyak pengguna, yang ketiga, mengatur efisiensi pengguna spektrum frekuensi, dan yang keempat, meminimalisir interferensi antar pengguna. Fungsi kanal dalam telekomunikasi bergerak yang pertama, menyediakan jalur transmisi data, yang kedua, mendukung komunikasi simultan antar banyak pengguna, yang ketiga, mengatur efisiensi pengguna spektrum frekuensi, dan yang keempat, meminimalisir interferensi antar pengguna. Fungsi kanal dalam telekomunikasi bergerak yang pertama, menyediakan jalur transmisi data, yang kedua, mendukung komunikasi simultan antar banyak pengguna, yang ketiga, mengatur efisiensi pengguna spektrum frekuensi, dan yang keempat, meminimalisir interferensi. Tanpa kanal, tidak mungkin kita dapat berkomunikasi secara stabil dan efisien. Kanal merupakan fondasi utama dalam komunikasi untuk mengatur lalu lintas komunikasi bergerak. Tanpa kanal, tidak mungkin kita dapat berkomunikasi secara stabil dan efisien. Kanal merupakan fondasi utama dalam komunikasi untuk mengatur lalu lintas komunikasi bergerak. Tanpa kanal, tidak mungkin kita dapat berkomunikasi secara stabil dan efisien. Kanal merupakan fondasi utama dalam komunikasi untuk mengatur lalu lintas komunikasi bergerak. Tanpa kanal, tidak mungkin kita dapat berkomunikasi secara stabil dan efisien. Kanal merupakan fondasi utama dalam komunikasi untuk mengatur lalu lintas komunikasi bergerak. Tanpa kanal, tidak mungkin kita dapat berkomunikasi secara stabil dan efisien. Kanal merupakan fondasi utama dalam komunikasi untuk mengatur lalu lintas komunikasi bergerak. Tanpa kanal, tidak mungkin kita dapat berkomunikasi secara stabil dan efisien. Kanal